Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 12 yaitu pada bab sel volta, di mana pada kesempatan kali ini nanti kita akan membahas mengenai konsep dasar dari sel volta. Baik, langsung saja kita masuk ke konsepnya. Jadi sel volta ya, ini kalau didefinisikan ini merupakan suatu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Jadi dari reaksi kimia menjadi energi listrik, dan ini terjadinya pada reaksi-reaksi yang spontan saja. Nah, reaksi spontan dan tidak bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi-materi berikutnya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, sel volta ini biasanya kita sering gunakan pada akumulator atau yang sering disebut sebagai aki, kemudian baterai kering atau yang bentuknya bulat itu ya. Kemudian bisa juga pada lithium ion yang biasanya digunakan untuk baterai pada gadget ya, bisa di laptop, handphone dan seterusnya. Nah, kemudian beberapa hal yang harus kita pahami di dalam sel volta ya, nanti kita akan mengenal elektroda, katoda dan anoda ya. Nah, katoda ini merupakan kutub yang bermuatan positif atau elektroda positif. Kemudian anoda ini dalam sel volta itu adalah kutub negatifnya atau elektroda negatifnya. Sehingga untuk mempermudah menghafalkannya, ini biasanya dituliskan dengan kata kapan. Ya, untuk mengingat-ingatnya menggunakan kata kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif. Kemudian untuk katoda ini dilihat dari yang E0-nya besar. E0 ini merupakan potensial reduksi standar. Ya. Kemudian untuk yang anoda itu yang E0-nya kecil atau potensial reduksinya kecil. Atau untuk mengingatnya lagi adalah kalau positif berarti yang E0-nya besar, kalau negatif berarti yang E0-nya kecil, seperti itu. Kemudian reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda, ya, kalau katoda itu reaksinya selalu reduksi, sementara anoda reaksinya selalu oksidasi. Kalau masih belum paham terkait dengan reduksi dan oksidasi, silahkan dilihat di video saya sebelumnya yang sudah saya unggah terkait dengan konsep reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kemudian untuk mengingat-ingat reaksi ini, katoda reduksi anoda oksidasi ini biasanya digunakan kata ini, karet. Ya, karet itu dari kata katoda reduksi dan anox, anoda oksidasi. Nah, ini adalah untuk mengingat agar tidak kebalik dalam hal reaksinya. Jadi di katoda tidak boleh kok reaksinya oksidasi. Yang benar adalah katoda itu reduksi. Sebagai contoh misalkan pada susunan sel volta, misalkan di sini untuk susunan sel volta saya berikan contoh ada dua potensial reduksi, yaitu ada Cu sama Zn. Cu ini memiliki E0 positif 0,34 dan Zn E0-nya negatif 0,76. Nah, ingat kembali, kalau misalkan Cu dan Zn ini ditentukan katoda dan anodanya, maka katodanya di sini adalah yang Cu. Kenapa kok yang Cu? Karena katoda tadi ya, ini adalah dari yang E0-nya besar. Sementara yang E0-nya kecil ini berperan sebagai anoda. Nah, diagram selnya ini bagaimana? Nah, jadi untuk sel volta diagramnya adalah seperti ini. Jadi ada dua labu glass beaker di sini. Ada dua glass beaker. Yang satu terisi elektrolit anoda, yang satu elektrolit anoda. Karena yang saya contohkan di sini adalah Cu dan Zn, ya, di mana anodanya bermuatan negatif, sehingga di sini nanti anodanya itu adalah berasal dari logam Zn, karena di sini tadi anodanya adalah Zn. Sementara untuk katoda yaitu kutub positifnya ini menggunakan logam Cu dari contoh di sini ya, menggunakan logam Cu karena di sini Cu yang E0-nya lebih besar daripada Zn. Selanjutnya elektrolit yang digunakan di sini karena elektrodanya adalah Zn, sehingga elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung Zn2+, ya, seperti ini tadi. Maka biasanya yang digunakan adalah ZnSO4, karena di dalam ZnSO4 ini mengandung ion Zn2+. Selain itu juga ada ion SO4 2-. Sementara untuk yang elektrolit pada katoda Cu, ini juga harus mengandung Cu2+ di sini, ion Cu2+. Yang digunakan adalah CuSO4 karena terdiri dari Cu2+ dan SO4 2-. Kemudian bagaimana reaksi yang terjadi di anoda di sini?
Ingat bahwa anoda ini tadi reaksinya adalah oksidasi. Maka di anoda ini terjadi perubahan dari Zn melepaskan 2 elektron membentuk Zn2+. Ingat bahwa reaksi oksidasi itu adalah melepas elektron. Ya, atau ini dilihat dari biloknya Zn kan juga kelihatan. Ini dari Zn dengan bilok 0 menjadi Zn2+, itu biloknya plus 2. Sehingga dia mengalami reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan terhadap reaksi yang pertama di sini tadi, bahwa Zn yang diketahui adalah dalam bentuk reduksi di sini. Namanya juga potensial reduksi ya ini ya. Ini Zn-nya kalau reduksi dia adalah negatif 0,76. Maka kalau reaksinya kita balik sesuai dengan reaksi di anoda, yaitu reaksinya adalah oksidasi, maka E0-nya awalnya negatif, dia berubah menjadi positif. Hal ini terjadi karena reaksinya ini dibalik. Jadi E0-nya positif. Nah, kemudian reaksinya adalah ketika elektron ini lepas, ya, lepas dari elektroda Zn, maka Zn ini akan berubah menjadi Zn2+, seperti reaksi di sini, berubah menjadi Zn2+. Animasinya seperti ini. Jadi ketika elektron ini lepas dari elektroda Zn dan mengalir ke katoda ini nanti, ke Cu ya, dari anoda ke katoda. Nah, saat elektron lepas, ini Zn2+-nya akan masuk ke dalam elektrolit. Kemudian elektron ini mengalir menuju ke katoda, dan di katoda, di elektroda Cu, ini elektron itu akan berinteraksi dengan Cu2+ yang ada di elektrolit di katoda. Sehingga Cu2+ mendapat 2 elektron, ya, menangkap 2 elektron, ini menjadi endapan Cu yang menempel di elektroda di katoda. Ya. Nah, ini ilustrasinya, Cu2+-nya ini tertarik ke arah katoda atau ke arah elektroda Cu di sini. Sehingga reaksinya adalah Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. Sama seperti yang diketahui di sini dengan E0 sama yaitu plus 0,34. Ketika reaksi ini terus berlangsung, maka di anoda karena Zn2+-nya itu lepas menuju ke elektrolit, maka semakin lama Zn2+ di elektrolitnya makin banyak di sini sehingga kelebihan muatan positif. Sementara di katoda ini Cu2+-nya mengendap di elektrodanya. Ya, ingat di sini dari Cu2+ mengendap menjadi Cu, menempel di elektroda di sini, maka akan banyak ion negatif yang ditinggalkan. Jadi SO4-2-nya banyak yang ditinggalkan oleh Cu. Sehingga ini akan kelebihan muatan negatif. Maka untuk mengantisipasi hal ini diberikan suatu jembatan garam di sini. Nah, jembatan garam ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan dari elektrolit tersebut. Ini biasanya yang digunakan adalah kalium nitrat atau KNO3, meskipun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan jenis garam yang lain. Ya. Nah, kemudian KNO3 ini terdiri dari K+ dan NO3-. Sehingga ketika di elektrolit di katoda ini banyak ion negatifnya, maka K-nya ini akan masuk ke elektrolit di katoda, sehingga nanti akan menetralkan muatan di sini atau menyeimbangkan muatan di sini. Sementara yang NO3 akan masuk ke anoda, karena di sini banyak muatan positif yang dihasilkan dari oksidasi Zn ini tadi. Sehingga NO3-nya masuk ke elektrolit di anoda. Begitu seterusnya prosesnya seperti ini. Nah, sehingga nanti muatan di dalam elektrolitnya menjadi stabil. Kemudian di sini elektron itu selalu mengalir dari anoda atau dari kutub negatif ke katoda, ke kutub positif. Sehingga ini aliran elektronnya dari anoda ke katoda. Nanti kalau ditanyakan di soal aliran elektron itu dari mana? Dari anoda ke katoda. Nah, ketika elektron ini mengalir dari anoda ke katoda dan ini diukur berapakah tegangan listrik yang dihasilkan, biasanya menggunakan voltmeter, maka akan terukur ya muatan listrik yang tegangan listrik yang dihasilkan. Nah, di sini kalau yang Zn dengan Cu nilainya adalah 1,1 volt. Ya, atau biasanya bisa dihitung dari reaksi ini. Ini ketika reaksinya ini kita gabungkan lagi antara reaksi oksidasi dan reduksinya dengan elektronnya kita coret di sini, karena ini elektron di ruas kanan, ini elektron di ruas kiri, bisa kita coret. Sehingga nanti ketika digabung reaksi selnya adalah menjadi seperti ini. Zn ditambah dengan Cu2+ dari ini, kemudian menjadi Zn2+ di ruas kanan, dan
logam Cu. Nah, kemudian E0 selnya ini merupakan jumlah dari E0 dari masing-masing elektroda dari reaksi di anoda dan di katoda. Jumlahnya adalah 1,1 volt sesuai dengan yang terbaca di voltmeter. Nah, selanjutnya dari reaksi sel ini bisa kita tuliskan notasi selnya. Notasi sel itu bagaimana? Notasi selnya adalah seperti ini. Jadi, notasi sel itu dari oksidasi kemudian reduksi dengan tanda garis tegak ini ya. Tegak pertama. Nah, ini yang tegak kedua ini menunjukkan jembatan garamnya. Kemudian, ini dari Zn menjadi Zn2+, itu menunjukkan bahwa terjadi reaksi oksidasi dari Zn membentuk Zn2+. Sementara yang di sisi kanan, ini Cu2+ menjadi Cu, ini menunjukkan terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ menjadi Cu. Selanjutnya, kalau kita lihat reaksi di reaksi selnya di sini, karena di sini di anoda, ini terjadi pelarutan elektroda Zn menjadi Zn2+, maka nanti lama-kelamaan itu nanti elektroda Zn-nya ini akan semakin terkikis, semakin sedikit. Kemudian untuk yang Cu-nya di katodanya, ini semakin lama kan terbentuk endapan Cu di elektrodanya. Sehingga nanti untuk elektroda Cu ini semakin lama semakin banyak atau semakin besar di sini elektrodanya karena terjadi endapan Cu dari larutan Cu2+ tadi. Nah, ini tadi adalah terkait dengan konsep sel volta. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Materi Teladan. Oke, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Pada pembahasan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.